Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terlepas dari begitu banyak perbedaan di antara kita, semoga kita tetap mendoakan yang baik-baik dengan doa kebaikan, dan tentu kita mengharapkan semuanya di sini nanti kelak ketika kita pulang ke pangkuan Tuhan, pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala, kita membawa amal baik dan amal soleh, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Saya pikir itu adalah cita-cita yang paling adiluhung di antara kita semua dalam hajat hidup kita menjalani sebagai makhluk hidup ini. Wacana terbaru yaitu tentang Gus Rumel Abbas mengenai kitab sezaman. Dikabarkan bahwasanya Gus Rumel Abbas di sini telah menemukan kitab sezaman tentang eksistensi Ubaidillah sebagai tokoh historis, bukan tokoh historis atau bukan sebagai tokoh yang fiktif. Tentu ini temuan yang sangat baik sekali bagi amunisi dalam diskursus mengenai nasab para habaib. Jangan pula dikait-kaitkan atau jangan dijadikan sebagai alasan untuk saling menggiring opini atau apapun lah. Jadi selama ini Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah menagih kitab sezaman, dan di sini Gus Rumel Abbas dapat membuktikan itu. Tentu saya pikir di sini jika itu benar, dan jika tidak bisa dibantah lagi oleh Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sebagai akademisi, sebagai peneliti, tentu di sini Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan berbangga tentang itu. Artinya ini bisa menambah wawasan untuk kemudian kita mengetahui tentang bagaimana yang terjadi di masa lalu. Saya pikir ini adalah kabar baik. Kemarin kan Gus Rumel Abbas itu baru pulang dari mana? Dari Yordan, kemudian dari mana itu negara-negara Timur Tengah, dan kemudian sekarang pulang membawakan manuskrip-manuskrip itu. Jadi jangan dulu kita giring bahwasannya Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika dulu memosisikan diri sebagai peneliti yang al-ilmu bil adam, mengetahui bahwasannya ketiadaan dalil tentang Ubaidillah. Jangan dulu kita katakan bahwasannya Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di sini kurang baca. Padahal Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mungkin saja sekarang ini sedang menyusun bantahan terhadap Gus Rumel atau sedang menyusun apalah. Kita tunggu nanti tanggapan baik dari Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan jangan pula dibentrok-bentrokan lagi antara Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan misalnya Tokoh Az-Zabidi, Imam Az-Zabidi, Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi jangan dikatakan bahwa ketika Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berargumen dan argumennya ini tidak sesuai dari isi misalnya ulama Az-Zabidi, jangan dikatakan bahwasanya ketika Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan hujah begitu menganggap bahwasanya Az-Zabidi ini kurang kredibilitasnya sebagai ulama, atau bahkan mengatakan atau menganggap secara tidak langsung Az-Zabidi ini berbohong. Jadi jangan digiring begitu ya. Bahwa ini adalah ranah kajian. Jangan seolah-olah di sini kita meremehkan Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, orang sekarang, anak muda atau kiai yang masih muda, lalu dengan pedenya mengatakan al-ilmu bil adam, sementara Gus Rumel Abbas telah menemukan kemana itu, negara mana, lalu pulang-pulang membawakan kitab, dan itu bisa membantah sehingga dikatakan Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kurang baca. Jangan seperti itulah. Itu jangan juga dikatakan bahwasanya sekarang kan pendukung Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu nggak mau lagi ke kitab, tapi maunya ke DNA. Kenapa? Karena ya kalau kitab itu sudah terbukti ini kitab sezamannya ada. Sekarang DNA yang pindah ke DNA gitu ya. Jadi seolah-olah di sini ada kesan bahwasanya jika ini dikatakan ya, ungkapan tadi itu dikatakan, ada kesan bahwasanya di sini pendukung Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau bahkan Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu sengaja ingin membatalkan nasab Ubaidillah, dan itu dijadikan sebagai tujuannya begitu, bukan kajiannya yang dijadikan tujuan itu. Ada kesan interpretasi semacam itu jika hal tadi yang dikatakan ya. Ya tentu kan soal niat, soal hati, soal apa yang ada di dalam hati itu kan siapa tidak memverifikasi hatinya bagaimana. Siapapun itu tidak bisa diverifikasi isi bagaimana yang ada di dalam hatinya. Itu urusan masing-masing. Sekarang itu banyak orang bicara DNA. Tapi jangan kita dulu vonis bahwasanya orang-orang bicara DNA itu karena DNA ini yang bisa membatalkan nasab habaib. Jangan tinggalkan kesan seperti itu. Kita petakan dulu mengapa sih orang-orang itu bicara DNA. Karena ilmu DNA ini ilmu yang sebanding atau ilmu yang setara, ilmu yang berdampingan dengan zaman kita hari ini. Kendati pun saya tidak pernah mengatakan bahwasanya hasil dari DNA ini adalah kebenaran final.
sebagai kebenaran yang harus satu-satunya, sebagai kebenaran yang satu-satunya diterima. Enggak, Pak. Kita rumusnya paham dulu, ilmu pengetahuan saintifik itu mesti tentatif. Kebenaran yang dianggap masa lalu sebagai kebenaran, sebagai yang mendekati kebenaran, hari ini belum tentu. Teori-teori lama diganti teori baru, terus selalu begitu, Pak. Itu cara mainnya sains. Dari sini kita paham kenapa orang-orang banyak bicara DNA. Karena itu produknya sains. Ya kita tinggal katakan saja bahwasanya itu bukan kebenaran mutlak, melainkan sebagai sesuatu yang kita sepakati sebagai yang mendekati kebenaran. Itu kan. Ya, jadi janganlah ada kesan seperti itu seolah-olah ini sengaja Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atau pendukung Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani enggak lagi bicara kitab tapi DNA. Ya, kita pahami saja orang-orang itu mana ada secara netizen itu secara luas paham kitab. Ya, enggak gitu juga kan. Kenapa maunya DNA? Karena netizen maunya instan. Dan DNA ini apalagi ilmu yang memudahkan kerja manusia. Seiring dengan perkembangan zaman hari ini. Jangan dikatakan seolah-olah seperti itu, jadi ada kesan sehingga di sini pendukung Kiai Haji Madudin atau bahkan Kiai Madudin itu sendiri tujuannya sengaja ingin membatalkan nasab Alawi. Ya Allah. Ini kan bisa ada kesan interpretasi seperti itu yang membuat orang lain menuduh bahwasanya orang tersebut ini suudzon. Padahal kan nggak begitu, nggak boleh begitu ya. Urusan hati, prasangka orang itu biarkan itu bagaimana isi hatinya lah. Tapi ya kita jangan begitu. Minimal kita mendorong agar supaya hati kita itu nggak seperti itu. Itu juga tidak bijak ya. Sementara kalau kita melihat dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ketika ditanyakan alasan tentang pendapatnya yang berbeda dengan ulama-ulama besar yang kita jadikan sebagai rujukan itu, sama sekali tidak menganggap mereka itu berbohong. Bahwa ada kemungkinan salah menerima informasi dan itu manusiawi, siapapun, Pak. Jadi di sini Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sama sekali tidak mendiskreditkan posisi ulama-ulama terdahulu sebagai ulama-ulama yang masyhur, sebagai ulama-ulama yang hebat. Dan jangan pula ketika ada perbedaan semacam ini dianggap bahwasanya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani lebih alim, lebih lebih paham soal jangan begitu ya. Jadi untuk bagaimana kitab terbaru yang dibawakan oleh Gus Rumel Abbas, saya prediksi bahwasanya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani akan memberikan jawaban tentang itu, wabil khusus tentang manuskrip yang membahas tentang Ubaidillah itu ya, dari Bani Jadid dan semacamnya itu. Ada juga itu katanya di postingan Gus Rumel Abbas mengatakan bahwasanya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani katanya salah fatal begitu. Ya apapun itu terserah, itu kajian. Nanti kita tunggu saja apakah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani membantah dari yang dibahas oleh Gus Rumel Abbas. Apakah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menanggapi itu dan dapat membantahnya. Karena dulu ketika Gus Rumel Abbas menagih ke Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani untuk menjawab ya, yang itu tentang apa itu, kalau tidak salah tentang Asyajarah Mubarakah kalau tidak salah. Tapi kan kemudian Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani bukan berarti tidak tahu, tetapi memang Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tidak melihat bahasan daripada Gus Rumel Abbas ini sebagai bahasan yang komprehensif. Sehingga menunggu dulu Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani di manakah kemudian titik yang menjadi persoalan yang kemudian nanti itu akan dibahas. Kira-kira begitu ya. Jadi kita tunggu saja teman-teman, tetap kawal ini, kita ikuti ini untuk menambah wawasan kita, untuk kita beristifadah, untuk kemudian kita belajar secara seksama, dan ini ranahnya kajian. Kajian itu bukan berarti kita untuk mengikutinya, bukan untuk secara otomatis kita meyakininya, enggak begitu Pak ya. Tapi paling tidak ini mengajari kita untuk bagaimana cara berargumentasi, kan gitu. Daripada kita kan gegeran, netizen kan sukanya gegeran itu, suka saling hujat, saling bully, saling serang, saling macam-macam lah. Dan saya pikir ketika Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani mengatakan di podcast itu, saya menginterpretasikan ini podcast terbaru ya kemarin. Saya menginterpretasikan bahwasanya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tidak memaksa siapapun untuk mengikuti tesisnya, untuk mengikuti kajiannya. Siapapun boleh ikut siapa, itu terserah ya. Soal keyakinan, soal kepercayaan itu adalah soal private. Soal pribadi, terserah siapa meyakini apa, siapa mengikuti siapa, itu terserah ya. Jadi kira-kira begitu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada kesalahan dari yang saya sampaikan tadi tentang banyak hal, saya mohon maaf. Tapi inilah saya mencoba untuk
terjadinya agar bagaimana diskusi ini berjalan dengan semestinya, gitu ya. Jadi jangan lagi digiring bahwasanya Kiai Haji Muhyiddin Sulaiman Bantani ini kurang baca lah, kurang ini, tidak begitu ya. Jadi memang ilmu pengetahuan itu sifatnya tentatif. Ketika Kiai Haji Muhyiddin Sulaiman Al-Bantani mengatakan al ilmu bil adam, yaitu paling tidak di sini sungguh-sungguh Kiai Haji Muhyiddin Sulaiman Al-Bantani telah membaca buku-buku itu dan tidak ketemu. Lalu kemudian ketika ditemukan kitab yang dapat membantah itu, ya kita jangan katakan bahwasanya ini kurang baca, kurang ada kesan-kesan moral di situ yang kemudian kita harus jaga. Bahwa di sini benar seorang ilmuwan, peneliti, pengkaji itu dalam ranah pengkajiannya sifatnya tentatif, Pak. Apalagi kalau kita mau bicara sains, sains itu bukan kebenaran mutlak. Landasan sains itu sama praduga, landasan sains itu sama prasangka. Yang kemudian itu diukur dengan metode-metode tertentu. Metode disepakati, hasilnya apa, kemudian hasil itu pun secara otomatis kita sepakati sebagai yang benar. Itu cara main sains, Pak. Tanya siapapun mesti begitu. Kiranya itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini mic-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.